فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tak ada hubungannya. Setelah baiat pun Nabi SAW tidak pernah bilang datangi ya pohon itu, hormatilah pohon. Tidak ada sama sekali perintahnya, gitu kan. Lalu kenapa kita harus berlebihan? Sama dengan Jabal Nur, tempatnya Gua Hira. Nabi SAW hanya datang pada saat itu saja, penerima wahyu. Setelah itu tidak pernah Nabi datang lagi. Tidak pernah Nabi datang lagi, tidak pernah Nabi SAW perintahkan, tidak pernah ada wahyu menyampaikan kita untuk ke sana. Kenapa ada jemaah haji yang umur naik ini ke atas, sholat di atas nih, gitu kan? Ini kalau diingatkan harusnya paham, gitu kan? Jadi harus diperintahkan, harus dilakukan, harus ditinggalkan karena Nabi SAW tidak pernah contohkan masalah itu. Banyak sekali ya berhubungan dengan masalah ini. Sampai kalau kadang saya bimbing umroh itu, dari Tur Siti saya cuma sampaikan, ini loh, gua Jabal Nur, ini Gua Hira. Kisahnya seperti ini. Tidak ada perintah untuk turun, misal. Sama dengan Jabal Thur, tempat Nabi SAW bersembunyi sebelum hijrah ke Madinah. Nanti akan kita sebutkan dalam materi hijrah ke Madinah. Jadi memang harus difahami ini teman-teman sekalian. Baiklah. Pada saat tiba di dasar Ka'bah, teman-teman sekalian, penduduk Mekah dalam beberapa buku sejarah disebutkan menemukan ada batu hijau warnanya. Disebutkan begitu. Batu warna hijau dan sangat besar batu itu. Mereka tadinya ingin mengangkat batu itu dan memang mau menggali sampai ke dasar, sekian dasar untuk membangun pondasi yang kuat. Tapi waktu mereka coba menancapkan ya, alat mereka dan dicoba dibongkar dengan sebagian orang dan terangkatlah batu tersebut, tiba-tiba dari bawah batu itu keluar cahaya yang sangat terang yang sampai menyilaukan mata mereka. Dan pada saat itu tiba-tiba saja alat mereka tercabut dan batu itu tertutup kembali. Maka semua Quraisy sepakat mengatakan jangan ada yang ganggu, biarkan pada tempatnya itu. Lalu mulailah mereka bangun di atas itu. Mulailah mereka bangun di atas pondasi yang sudah ada itu. Dibangunlah Ka'bah. Karena biaya yang sedikit teman-teman sekalian, akhirnya Ka'bah tidak bisa lagi sebesar awal. Di zaman Ibrahim alaihissalam, kalau kita ibaratkan misalnya laptop ini contoh saja. Jangan dipelintir lagi perkataan saya ya. Ini contoh saja. Kalau ini Ka'bah, di sebelah Ka'bah kan ada Hijr Ismail, ada cekungan gitu kan. Dulu Ka'bah itu besarnya sampai Hijr Ismail. Waktu awal sebelum roboh sebesar itu dari zaman Ibrahim alaihissalam. Tapi karena tadi duitnya nggak cukup, tadi saya bilang tinggal uang halal, maka bangunan Ka'bah hanya seukuran yang sekarang. Hanya seukuran sekarang. Nah ada lengkungan itu, dibuat lengkungan sebagai isyarat kalau ini juga Ka'bah. Kan termasuk sunnah Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah. Nabi SAW pernah datang ke Mekah lalu sholat di dalam Ka'bah. Waktu pembebasan kota Mekah, beliau sholat dalam Ka'bah. Sunnah Nabi SAW, Ibnu Umar pernah mengerjakannya. Jadi kalau kita mau sholat dalam Ka'bah sekarang nggak mungkin pintunya ditutup kan, karena terlalu banyak manusia sekarang. Kalau dibuka nanti akan jadi fitnah, gitu kan? Banyak kan masya Allah ahli pahat ya. Nanti Ka'bahnya dipahat-pahat sembarangan nanti jadi masalah. Maka di Hijr Ismailnya itu kalau orang sholat sama sholat dalam Ka'bah. Makanya oleh kerajaan Saudi sekarang dibuatin lengkungan itu dipasang pintu. Dan itu kalau sudah mau iqamah sholat ditutup, nggak bisa orang masuk lagi sholat. Karena kalau antum sholat situ, antum di depannya imam. Loh iya, itu dalam Ka'bah berarti kan gitu. Baiklah, ini cekungan ini berarti bagian dari Ka'bah. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis sahih beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumiki hadithu ahdi bil Islam labanaitu Ka'bata ala qawaid Ibrahim. Kalau bukan wahai Aisyah, kaummu orang baru mengenal Islam, maksudnya orang-orang Mekah, yang penduduk Mekah, karena Aisyah dari Mekah radhiyallahu anha, maka pasti aku akan membangun Ka'bah, memasukkan itu sesuai dengan pondasi awalnya Ibrahim. Karena Nabi SAW tidak bongkar, Nabi cuma bilang begitu pada Aisyah, tidak ada yang berani bongkar. Abu Bakar, Umar, sampai sekarang tidak ada yang berani bongkar, gitu kan? Dibiarkan saya dalam kondisi yang sama, tapi ini historinya seperti itu. Baiklah, bangunlah Ka'bah tapi besarnya menjadi seperti sekarang ukurannya, bukan lagi pondasi yang awal. Sudah selesai dibangun semuanya dengan susunan batu, dengan dimasukkan kayu di antaranya segala macam. Sudah selesai, sudah rapi. Maka sekarang tinggal bagaimana meletakkan Hajar Aswad. Posisinya tetap sama. Kalau sekarang kan sudah ada lengkungan besinya. Zaman dulu nggak ada, cuma ditempelin begitu saja Hajar Aswad itu. Dan Hajar Aswad dulunya besar ya, dulunya besar. Sekarang Hajar Aswad itu sudah mengecil teman-teman sekalian. Maksudnya saya mengecil ini, kalau antum memang punya kesempatan Allah mudahkan mencium Hajar Aswad, antum lihat ke dalam nanti akan lihat ada serpihan-serpihan batu itu. Ada serpihan batu, itu Hajar Aswad yang asli. Jadi pernah ada Karamitah, orang-orang yang berfaham Syiah,
dulu pernah menyerang Mekah, kemudian membunuh banyak muslimin, kemudian mengambil Hajar Aswad, dibawa ke negeri mereka, gitu kan. Dan pada saat mereka dikalahkan, barulah batu itu dibawa kembali dan memang sudah terpecah, gitu. Seperti itulah, ya. Yang jelas Hajar Aswad ini teman-teman sekalian, pada saat mau ditaruh di tempatnya, tiba-tiba saja pada saat itu orang-orang Quraisy berselisih, ya. Berselisih siapa yang menaruh Hajar Aswad. Kalau membangunnya semua rame-rame, tapi meletakkan Hajar Aswad ini histori yang tidak terlupakan, gitu kan? Akan dikenang sepanjang masa. Dan ada satu hal yang merupakan ciri khas orang-orang Quraisy, dan ini orang-orang penduduk Mekah teman-teman sekalian, mereka itu suka mempertahankan harga diri, ya. Dan itu lebih mahal bagi mereka dibandingkan yang lainnya. Mereka siap berperang untuk martabatnya, gitu. Maka karena ribut nih, yang bertanggung jawab tentang Ka'bah adalah Bani Abdiddar, suku Abdiddar. Saya pernah jelaskan Abdiddar bertanggung jawab dengan Ka'bah, Abdul Manaf bertanggung jawab dari Siqaya, memberikan minum. Maaf tadi saya keliru mengatakan ya. Jadi Abu Talib itu bukan membiayai jemaah haji, tapi dia mengurus Ka'bah karena dia dari Bani Abdiddar, ya. Abdiddar ini sibuk mereka mengurus Ka'bah. Maka Abdiddar mengatakan, kami yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, gitu. Kemudian tiba-tiba saja ada di antara orang-orang Abdiddar menyembelih seekor kambing, domba, darahnya ditaruh di ember, lalu kemudian mereka bawa dekat Ka'bah, ditaruh batu yang tinggi, di atas batu yang tinggi ditaruh, lalu mereka mengatakan, dicelup tangannya di darah itu, lalu mereka angkat tangannya. Mereka mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Ini hak kami, ini Ka'bah kami yang urus. Nah, mereka yang bertanggung jawab, gitu kan? Mereka yang bertanggung jawab. Maka melihat kejadian tersebut, mulailah muncul suku-suku yang lain. Suku Makhzum, sembeli juga domba, tumpah juga darah di ember, taruh juga di batu, celupin. Darah juga nih. Demi Allah kalau ada yang letakkan Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Keluar lagi suku Adi, sukunya Umar bin Khattab. Ini sebelum masa kenabian, ya. Juga sama, sembeli domba, tumpah darah, buru-buru mereka lakukan semua itu. Taruh lagi di tempat tinggi, celupin darah. Kami juga. Demi Allah siapa yang letakkan Hajar Aswad selain kami, maka perang, tumpah darah. Ribut semua suku-suku ini. Ribut semuanya. Dan ini kejadian yang luar biasa ini, ya. Dan ini sudah susah teman-teman dibendung, ya. Seperti misal contoh, saya kasih rasionalnya. Kalau kita lagi jalan 3 orang di sini, ada 3 orang di sebelah sana, ya. Terus tiba-tiba ada 1 orang di sini iseng, nantang yang di sana itu, apalah kata-kata atau apa. Apalagi kalau sampai lempar batu, berantem tidak kira-kira? Berantem. Dan kalau sudah berantem ini tawuran itu susah dibendung itu. Makanya harus dilakukan sebelum terjadi, gitu kan? Ya, kalau sudah terjadi susah ini. Benar atau salah sudah kacau semuanya, gitu. Ini sudah memanas kondisi Mekah. Dan Hajar Aswad ada di situ. Ini kalau 1 orang saja mulai memegang Hajar Aswad, udah perang nih. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah mengatakan orang-orang Quraisy masing-masing suku sudah menghenuskan pedangnya dan sudah mengelompok-ngelompok. Ini sudah siap menyerang berarti, ngelompok-ngelompok siap suku. Dan ini kejadian spontan terjadi. Ada di antara orang-orang Mekah yang faham dengan masalah bahayanya ini, mereka pun segera mendatangi seseorang yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini salah satu orang yang dituakan sekali, ditokohkan di Mekah. Umurnya waktu itu sudah 120 tahun. Abu Umayyah ini bisa dikatakan penentu keputusan terakhir lah. Orang yang dianggap bijaksana, kalau sudah dia yang ngomong orang Mekah pada dengar, gitu. Datanglah beberapa tokoh Quraisy, Abu Umayyah begini kejadian loh. Maka dia pun datang. Waktu dia datang, diiklankan segera waktu itu di situ, lalu mengatakan, wahai penduduk Mekah, Abu Umayyah bin Mughirah sudah datang dan akan menengahi permasalahan kita ini. Orang semua tenang, diam. Dan Abu Umayyah naik di batu yang tadinya mereka letakkan darah-darah itu, disuruh pindahin semua. Abu Umayyah naik di situ. Lalu kemudian Abu Umayyah berkata, wahai kaumku, demi Allah, kalau seandainya kalian saling bunuh-membunuh, kira-kira siapa yang akan tinggal lagi di Mekah? Siapa yang akan jadi pemimpin Mekah? Sementara kalian memang penduduk aslinya Mekah. Tidak mungkin itu terjadi. Dan saran saya adalah kalian harus memilih hakim yang jadi penengah di antara kalian. Maka tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, baiklah, kami setuju.
Tapi kira-kira menurut anda siapa hakimnya? Abu Umayyah bilang begini, baiklah, saya akan tentukan siapa hakimnya, tapi saya mau mengambil kesepakatan dulu. Kalau saya sudah tunjuk, kalau saya bilang satu keputusan, kalian harus sepakat, semua harus terima. Mereka mengatakan baiklah, kami sepakat. Ditanya semua suku, kumpul semuanya, setuju, 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 semua setuju, gak ada masalah ya. Baik, sekarang mereka pikir tadinya si Abu Umayyah ini mau nunjuk salah satu dari suku itu atau menunjuk dirinya. Ternyata enggak. Abu Umayyah bilang begini saja, supaya adil. Ini pintu gerbang, kebetulan pintu gerbang Mekah waktu itu kelihatan dari Ka'bah. Bisa terlihat pintu Bani Syaibah namanya, jauh.